warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelati Syifa Izatunawa. Pada video ini, saya akan menjelaskan penelitian dengan judul Analisis Manajemen Operasional dan Usulan Prototype Smart Boarding House Operational Control Center berbasis Lean Management dan Decision Support System. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi operasional yang terjadi pada saat ini dan juga berjalan pada saat ini, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, serta menyusun usulan perbaikan melalui rancangan sistem pendukung keputusan berbasis data. Kos Muslim Gemas Semarang merupakan usaha jasa akomodasi yang memiliki berbagai aktivitas operasional harian. Aktivitas tersebut meliputi pengelolaan kamar, data penghuni, pembayaran, pemeliharaan fasilitas, penanganan komplain, serta penyusunan laporan operasional. Dengan kapasitas sebanyak 40 kamar, pengelolaan operasional membutuhkan informasi yang cepat dan akurat agar owner dapat melakukan monitoring serta mengambil keputusan secara efektif. Untuk memahami kondisi operasional kos saat ini, saya melakukan wawancara dengan owner Kos Muslim Gemas Semarang. Perkenalkan, saya Amel dari Universitas Dianjantoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sedikit wawancara dengan Ibu terkait usaha kos-kosan yang berjalan. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu ini. Baik, izinkan saya untuk bertanya sedikit ya Bu. Usaha kos yang sedang dilakukan saat ini, bagaimana Ibu proses pengelolaan kosnya? Pengelolaannya secara manual dan langsung. Baik, berarti untuk segala pengelolaan itu masih dilakukan secara langsung dan manual ya Bu? Ya. Terkait medianya, apa saja ya Bu yang dilakukan untuk pencatatan serta memonitoring operasional kos? Memakainya WhatsApp dan Excel guna untuk pencatatan. Baik, berarti menggunakan WhatsApp dan juga Excel ya untuk Iya. pencatatan itu. Berarti segala operasionalnya dimonitoring lewat dua media itu. Iya, Baik, betul. baik. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait apa kendala yang paling sering ditemukan di selama pengelolaan kos? Kendalanya itu pembayaran kos, Mbak. Biasanya saya harus ngecek satu-satu, kan tanggal masuk anak-anak kan beda-beda, jadi saya harus ngecek di bukunya itu. Kalau misal terkait masalah entah perbaikan fasilitas atau yang lain, apakah itu juga ada? Ada, jadi kadang lampunya mati atau airnya mati, listriknya habis, jadi terus langsung ditangani. Baik, berarti tapi yang paling sering ditemukan itu yang terkait pembayaran itu ya, karena harus dicek satu persatu antara anak Iya, satu. kadang kan anak-anak itu lupa tanggalnya itu, jadi saya harus ngecek dan mengingatkan. Oh, berarti kayak benar-benar harus manual ya, selain diingatkan juga harus dicek satu-satu. Betul. Oke, oke. Itu sebenarnya sangat sedikit membutuhkan waktu ya Bu, berarti. Iya, sangat membutuhkan waktu karena kan saya harus melihat buku besarnya itu. Oke, antara data penghuni satu dengan yang lainnya berbeda ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Endang atas Sama-sama, Mbak. waktu dan informasinya. Untuk selanjutnya, jika diperbolehkan, saya ingin berkunjung ya Bu ke usaha kos-kosan. Boleh. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa proses operasional masih menggunakan beberapa media, sehingga informasi belum sepenuhnya terintegrasi. Pada kondisi existing, informasi operasional masih tersebar pada beberapa media. Sebagai contoh, pada proses pembayaran, penghuni melakukan transfer, kemudian owner melakukan pengecekan mutasi rekening, lalu mencocokkannya dengan data penghuni sebelum memperbarui status pembayaran. Proses tersebut menyebabkan adanya aktivitas waiting karena owner membutuhkan waktu tambahan untuk memperoleh informasi sebelum mengambil keputusan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan Lean Management
Lane management digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau waste dalam proses operasional. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa waste yang paling dominan adalah waste white. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa proses pembayaran menjadi aktivitas dengan tingkat weighting tertinggi, sehingga menjadi prioritas utama dalam perbaikan proses. Setelah kita mengetahui waste utama, dilakukan analisis akar penyebab menggunakan fishbone diagram. Faktor pertama adalah man, yaitu owner masih menjadi pusat informasi dan juga keputusan. Faktor yang kedua adalah method, yaitu proses monitoring masih dilakukan secara manual. Faktor yang ketiga adalah teknologi, yaitu belum tersedia dashboard operasional. Yang keempat adalah faktor data, yaitu informasi masih tersebar pada beberapa media. Yang kelima adalah faktor measurement, yaitu belum terdapat indikator kinerja waktu respons. Dan yang terakhir adalah faktor eksternal, yaitu ketergantungan antara teknisi pada pekerjaan tertentu. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian mengusulkan perbaikan proses bisnis melalui integrasi informasi operasional. Sebelumnya, informasi berasal dari berbagai media seperti WhatsApp dan juga Excel, dan setelahnya, pada proses usulan, informasi dikumpulkan dalam dashboard prototype Smart Boarding House Operational Control Center. Dashboard yang utama berfungsi sebagai pusat kontrol operasional. Bisa dilihat ada total kamar, occupancy rate, pendapatan, dan juga outstanding payment. Terdapat fitur kamar, di mana fitur kamar dipergunakan untuk mengetahui status kamar secara langsung seperti kamar tersedia, terisi, booking, dan juga maintenance. Fitur yang kedua adalah fitur penghuni, di mana pada fitur ini dipergunakan untuk menyimpan informasi tenan yang menjadi dasar monitoring pelayanan pembayaran. Selanjutnya ada fitur pembayaran. Fitur pembayaran menjadi fitur utama karena berdasarkan hasil analisis lane management, proses pembayaran memiliki waste weighting tertinggi. Kita bisa melihat bahwa pembayaran tersebut lunas, belum dibayar, tunggakan, dan juga ada fitur reminder. Untuk selanjutnya ada fitur maintenance, di mana fitur maintenance ini dipergunakan untuk mencatat laporan kerusakan dan juga memonitor proses penyelesaian. Selanjutnya ada fitur complaint, di mana pada fitur complaint ini dapat membantu dokumentasi keluhan penghuni sehingga informasi tidak hanya tersimpan pada chat. Yang terakhir ada fitur laporan, di mana fitur laporan ini dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja operasional berdasarkan indikator KPI. Dashboard Prototype Smart Boarding House Operational Control Center dirancang sebagai decision support system karena sistem ini tidak hanya menyimpan data, namun dapat mengolah data menjadi informasi yang membantu pengambilan keputusan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama operasional Pos Museum Gema Semarang adalah keterlambatan aliran informasi akibat proses yang belum terintegrasi. Melalui pendekatan lane management, waste weighting dapat diidentifikasi. Selanjutnya, prototype Smart Boarding House Operational Control Center dirancang sebagai solusi untuk mendukung monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan operasional rumah kos diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.